Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Orang Kita. Kali ini kita akan membahas tentang kemajuan Indonesia. Nah, seperti yang kita pelajari dari sewaktu SD, kita mungkin sering diajari oleh guru kita bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya. Sumber daya alamnya melimpah, tanahnya luas, lautannya juga luas, dan bahkan memiliki gunung emas. Tapi kok kenapa rakyatnya masih miskin? Dan kenapa masih banyak warganya yang belum sejahtera? Ya, kalau dijawab sebenarnya jawabannya banyak sih, dari mulai pemerintahannya, terus banyaknya kasus korupsi, dan bahkan keterlibatan dari pihak asing. Tapi kali ini kita tidak akan bahas dari sisi itu semua, kita akan bahas dari sisi SDM-nya. Konon katanya Indonesia belum maju sampai sekarang karena rakyatnya pemalas. Apakah benar? Mari kita bahas. Jared Diamond, seorang ilmuwan dan juga penulis asal Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa kemajuan suatu negara itu tergantung dari letak geografisnya. Kenapa? Karena negara-negara yang tinggal di daerah subtropis ini cenderung lebih rajin daripada orang-orang yang tinggal di daerah tropis. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang yang tinggal di daerah tropis ini lebih cenderung biasa dimanjakan dengan sumber daya alam yang melimpah, sehingga akhirnya mereka cenderung bermalas-malasan. Karena dengan bermalas-malasan pun mereka masih bisa hidup. Berbeda dengan orang yang tinggal di daerah subtropis, mereka harus lebih bekerja keras, lebih memutar otak, supaya mereka bisa bertahan hidup. Ya, sebenarnya pendapat Jared Diamond ini ada benarnya juga sih. Ya, contohnya aja di Indonesia. Indonesia ini kan ya bisa dibilang rakyatnya ini malesnya udah mengakar ya, udah mendarah daging. Makanya sampai ada istilah kaum rebahan. Nah, sebenarnya apa aja sih kemalasan-kemalasan orang Indonesia yang kalau dilakukan secara terus-menerus dan masif ternyata bisa menghasilkan kerugian yang tidak sedikit untuk negara? Apa aja? Mari kita bahas. Nah, kalau ini sih kayaknya udah nggak perlu diperdebatkan lagi ya. Kayaknya orang Indonesia ini udah kayak passion banget gitu buat buang sampah sembarangan. Kayaknya kayak susah banget buat buang sampah pada tempatnya gitu loh. Nggak tahu kenapa ya orang Indonesia tuh susah banget buat buang sampah pada tempatnya. Apakah karena tempat sampahnya jauh, terus dia males jilat kaki, terus akhirnya buang di situ aja? Atau karena mau buang sampah tapi nggak ada tempat sampahnya? Atau karena ikut-ikutan doang, lihat orang lain pada buang sampah sembarangan, terus akhirnya dia ikut-ikutan buang sampah sembarangan. Nah, masalah buang sampah di Indonesia ini kayaknya udah nggak bisa dianggap enteng lagi, guys. Ya, bisa dibilang tarafnya udah cukup memprihatinkan gitu loh. Ya, bayangkan aja, tercatat Indonesia ini menghasilkan 175.000 ton sampah per harinya. Dan bahkan di bulan Februari 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan pernah menyatakan bahwa Indonesia ini menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Gila, gila. Dan yang lebih ironinya lagi, kebanyakan sampah di Indonesia ini tidak bisa didaur ulang, guys. Dan tercatat hanya sekitar 7,5% sampah di Indonesia yang mampu didaur ulang. Kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa sampah itu kan ada dua jenis ya, ada sampah organik dan sampah anorganik. Dan sampah tersebut harus dipilah dulu, dipisah dulu supaya dia bisa didaur ulang. Dan sampah organik ini biasanya diolah ulang menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik ini diolah ulang menjadi bahan yang lain yang memiliki nilai jual. Nah, di Indonesia ini boro-boro sampahnya dipilah. Orang buang sampah aja masih sembarangan. Ya, akhirnya sampah dibiarkan menumpuk begitu saja, akhirnya menjadi gunungan sampah. Nah, sekarang kalau udah jadi gunungan sampah kayak gini, siapa yang mau milah coba? Dan tercatat kerugian negara akibat buang sampah sembarangan ini bisa sampai 39 triliun rupiah, guys. Gila, gila. Perkara males buang bungkus gorengan di tempat sampah, negara harus rugi 39 triliun rupiah. Ada yang bilang bahwa pekerja Indonesia ini katanya pemalas. Makanya sampai ada anekdot yang bilang seperti ini. Pekerja Jepang itu datang tepat waktu, pulangnya telat. Pekerja Jerman datang tepat waktu, pulangnya tepat waktu. Nah, kalau pekerja Indonesia datangnya telat, pulangnya tepat waktu. Mantap. Ya, emang nggak semua kayak gitu sih, cuman ya kebanyakan seperti itu. Nah, ini ada pengalaman lucu yang berkaitan dengan etos kerja pekerja di Indonesia. Jadi, sewaktu kita renovasi rumah, kita kan memperkerjakan beberapa pekerja bangunan atau biasa disebut kuli bangunan. Nah, kuli bangunan ini biasanya mereka datang jam 7 pagi. Tapi datang jam 7 pagi ini mereka nggak langsung kerja. Biasanya sebat dulu atau ngerokok dulu, terus sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol sama teman-temannya. Nah, habis rokoknya habis, mereka baru mulai kerja. Nah, jam 10, mereka udah istirahat lagi. Mereka sebat lagi sambil makan cemilan yang biasanya disediain sama tuan rumah.
Habis itu mereka kerja lagi. Nah, jam 12 mereka udah istirahat lagi. Ya, jam 12 biasa istirahat, sholat sama istirahat makan sampai jam 1. Nah, habis jam 1, mereka mulai kerja lagi. Tapi jam 3 mereka udah istirahat lagi. Istirahat sebat sama ngopi sambil makan cemilan. Habis itu mereka mulai kerja lagi. Nah, jam 5 mereka udah pulang. Enak banget ya. Dan kuli bangunan yang kayak gitu nggak cuma di satu daerah aja. Saya kan pernah tinggal di beberapa daerah di Indonesia dan ternyata hampir di setiap daerah yang saya tinggali, kuli bangunannya kurang lebih sama kayak gitu jam kerjanya. Saya juga heran ya kenapa kok di Indonesia kuli bangunannya jam kerjanya kayak sama semua gitu. Kayak ada standar jam kerja kuli bangunan di Indonesia. Jadi ya jangan heran kalau misalkan pembangunan di Indonesia ini terhambat, ya karena kuli bangunannya sebat dulu. Ya kasus tadi kurang lebih menggambarkan bagaimana etos kerja pekerja di Indonesia. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Ya emang nggak semuanya seperti itu, tapi ya sebagian besar memang seperti itu. Ya kalau misalkan digambarkan dalam satu kalimat untuk menggambarkan pekerja di Indonesia ini kurang lebih sama kayak lagunya Slank. Itu sedikit kerja, banyak mintanya. Nah ini yang menarik ya. Ilmuwan dari Stanford University pernah melakukan penelitian terhadap 111 negara tentang aktivitas warga negara dari 111 negara tersebut. Termasuk salah satunya jumlah langkah kaki mereka dalam satu hari. Dan tercatat dari hasil penelitian tersebut, dari 111 negara yang diteliti, Indonesia ini menempati peringkat terakhir sebagai negara yang paling malas buat menjalan kaki. Dengan rata-rata langkah kaki per hari cuma sampai 3.513 langkah per hari. Sementara peringkat pertama ditempati oleh negara China yang paling rajin jalan kaki dengan jumlah langkah kaki mereka bisa sampai 6.880 langkah per hari. Jadi orang kita ini jumlah langkah kakinya cuma setengahnya jumlah langkah kaki orang Cina per hari. Ya wajar aja ya kenapa Indonesia bisa peringkat terakhir. Orang beli telur ke warung aja naik motor. Nah fakta ini jelas-jelas menunjukkan kalau orang Indonesia ini malas banget buat jalan kaki. Terus apa kerugiannya buat negara kalau kita malas jalan kaki? Nah, ayo kita jabarin masalahnya satu persatu. Jadi, kalau orang Indonesia ini malas jalan kaki, artinya mereka butuh kendaraan. Karena mereka butuh kendaraan, akhirnya mereka harus beli kendaraan. Nah, karena terlalu banyak orang yang beli kendaraan, akhirnya jalanan jadi penuh dengan kendaraan, terus jalanan jadi macet. Nah, karena jalanan jadi macet, akhirnya pemerintah harus memperlebar jalan. Dan untuk memperlebar jalan, pemerintah harus menggusur dan ganti rugi rumah-rumah yang ada di pinggir jalan. Nah, dari situ aja udah berapa duit coba uang negara yang keluar. Dan fakta ini ternyata sesuai dengan hasil dari sensus dari BPS. Karena tercatat di tahun 2019, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia ini bisa sampai 133 juta unit. Dan kebanyakan didominasi oleh sepeda motor yang bisa sampai 112 juta unit. Dan ternyata kendaraan bermotor di Indonesia ini terus naik setiap tahunnya. Tercatat di tahun 2017 aja, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia ini bisa sampai 118 juta unit. Kemudian di tahun 2018 naik menjadi 126 juta unit. Dan akhirnya di tahun 2019 naik menjadi 133 juta unit. Lumayan kan naiknya. Nah, permasalahan banyaknya kendaraan bermotor di Indonesia ini nggak cuma soal macet, tapi juga polusi udara. Nah, menurut data AQLI atau Air Quality Life Index, kualitas udara di Indonesia ini terus memburuk selama 2 dekade terakhir. Bahkan sekarang Indonesia menempati peringkat 20 sebagai negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Dan bahkan tercatat kerugian negara akibat polusi udara ini bisa mencapai 150 triliun rupiah. Gila-gila, lu bayangin aja. Yang perkara tadi awalnya cuman males jalan kaki buat beli telur ke warung, negara harus rugi sampai 150 triliun rupiah. Nah itu tadi beberapa contoh kemalasan orang Indonesia. Ya mungkin kemalasannya sepele, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus dan masif, bisa menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit. Ya, coba sekarang teman-teman bayangkan aja, kalau semua kemalasan tadi itu tidak pernah ada, dan uang-uang sebanyak tadi bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Contohnya aja untuk kesehatan, atau untuk pendidikan, atau di saat masa pandemi seperti ini bisa dibagikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Jadi kalau kita ingin mengharapkan Indonesia maju, ya jangan cuma hanya mengkritik pemerintahnya aja, tapi juga harus perbaiki masyarakatnya juga. Karena bagaimanapun,
Pemerintah adalah produk dari masyarakat. Dan untuk merubah pemerintahan agar Indonesia menjadi maju, itu nggak cuma butuh waktu semalam atau 2 malam aja, tapi butuh waktu yang panjang. Tapi untuk merubah diri kita sendiri, bisa kita mulai dari sekarang. Oke, sekian aja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.